Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan studi preformulasi dan pembuatan formula sediaan tablet. Nah, untuk membuat formula suatu tablet, kita harus melakukan studi preformulasi terlebih dahulu. Proses studi preformulasi itu meliputi studi preformulasi pada bahan aktif dan studi preformulasi pada bahan tambahan. Jadi, studi preformulasi adalah investigasi awal dari sifat fisika kimia, baik zat aktif tunggal maupun digabung dengan bahan tambahan atau eksipien. Studi pendahuluan itu digunakan untuk pengembangan produk, terutama pada sediaan tablet yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tujuan dari studi preformulasi adalah untuk memperoleh informasi yang berguna bagi formulator dalam mengembangkan bentuk sediaan yang stabil, memiliki ketersediaan hayati yang baik, dan dapat diproduksi dalam skala besar. Untuk melakukan studi preformulasi pada bahan aktif, maka kita harus mengetahui karakterisasi zat aktif dalam keadaan padat. Nah, karakterisasi yang akan kita pelajari itu meliputi deskripsi keadaan fisik, ukuran partikel, kristalinitas, sifat atau pengaruh termal, polimorfisme, dan bentuk hidrat atau solvat. Kita mulai dari deskripsi keadaan fisik. Jadi, bentuk zat aktif itu ada banyak. Contohnya, ada bentuk granular. Bentuk granular ini memiliki bentuk tidak teratur, mempunyai dimensi yang lebih kurang sama. Jadi bentuknya ini sangat tidak teratur. Kemudian ada bentuk kubik atau bentuk kubus. Kemudian bentuknya itu plat atau plat itu seperti lempengan. Kemudian ada arsikular yaitu berbentuk jarum. Kemudian ada bentuk sferis atau bentuknya itu bundar atau globul seperti itu. Kemudian ada bentuk fibros. Jadi bentuk fibros itu berbentuk seperti benang teratur ataupun tidak teratur. Atau bisa disebut dengan bentuk serat juga. Kemudian ada bentuk angular. Angular ini memiliki sisi tajam atau mempunyai bentuk polihidrat kasar. Dan yang terakhir adalah bentuk prisma. Nah, bentuk-bentuk ini perlu kita pelajari dalam kristal suatu zat padat. Nah, sepertinya Anda sudah pernah melakukan studi tentang kristal di kuliah sebelumnya, yaitu farmasi fisika. Kemudian, bentuk bahan aktif itu akan mempengaruhi sifat akhir dan pengempaan pada saat cetak langsung. Kemudian, terutama jika mengandung bahan aktif dengan persentase yang tinggi. Jadi jika memang bentuknya itu khas, itu akan sangat mempengaruhi dari sifat akhirnya. Jadi kita akan dapat menentukan suatu zat itu harus dicetak langsung atau dibuat granulasi sebelum pembuatan tablet. Itu dari keadaan fisik suatu zat. Kemudian ukuran partikel. Di sini ukuran partikel akan mempengaruhi absorpsi secara oral, di mana keseragaman kandungan dalam sediaan padat itu dipengaruhi oleh ukuran partikel dan juga distribusi ukuran partikel bahan aktif dalam massa tablet. Jadi keseragaman kandungannya itu selain distribusi ukuran partikel yang harus seragam, juga dipengaruhi oleh ukuran partikelnya. Kemudian kristalinitas. Jadi kristalinitas bahan aktif itu akan menentukan kelarutan atau berpengaruh pada ketersediaan hayati dan sifat saat pengempaan. Kristalinitas ini juga berhubungan dengan polimorfisme yang akan kita pelajari sebentar lagi. Berikutnya adalah sifat atau pengaruh termal. Pemanasan atau pendinginan itu dapat mengawali perubahan secara dinamika sifat bahan aktif dalam keadaan padat atau eksipien, terutama selama proses granulasi dan pengeringan granul. Jadi kita harus memilih bahan
yang memiliki kestabilan dengan adanya thermal atau pemanasan saat kita akan menggunakan metode granulasi basah. Jadi saat suatu senyawa itu tidak bisa dibuat tablet dengan metode Kempa langsung, maka kita harus memperbaikinya dengan metode granulasi. Nah, salah satu metode granulasi adalah metode granulasi basah. Pada saat pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, itu ada proses pengeringan granul. Jika suatu zat aktif tidak stabil terhadap pemanasan, maka metode granulasi basah ini tidak sesuai atau tidak pas digunakan untuk pembuatan tablet pada senyawa tersebut. Maka harus menggunakan metode granulasi yang lain atau metode granulasi kering. Yang berikutnya adalah polimorfisme. Polimorfisme seperti yang saya katakan tadi berpengaruh juga atau berhubungan dengan kristalinitas. Jadi karakteristik zat padat itu dia dapat berbentuk kristalin atau berbentuk kristal, kemudian berbentuk amorf ataupun berbentuk polimorf atau polikristalin. Jadi untuk polimorf dan polikristalin ini sama. Polimorf sendiri didefinisikan sebagai apabila dua kristal memiliki komposisi kimia yang sama. Jadi dia struktur kimianya sama, akan tetapi berbeda struktur internal atau susunan molekulnya. Jadi struktur kimia atau struktur molekulnya itu sama, tetapi ikatan antar molekulnya itu memiliki struktur yang berbeda. Hal tersebut merupakan modifikasi polimorfisme atau disebut sebagai polimorf. Nah, sedangkan kalau amorf itu suatu padatan yang serbuknya tidak memberikan pola difraksi sinar X secara jelas. Atau padatan amorf dianggap sebagai material non-kristal. Jadi di sini kalau kristal itu susunan molekulnya itu sangat rapi. Yang kita lihat di sini kristal, susunan molekulnya itu sangat rapi. Kemudian kalau polimorf, dia ada sisi-sisi yang rapi dan sisi-sisi yang sedikit berantakan. Jadi dia memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Polimorf atau disebut juga sebagai polikristalin. Sedangkan kalau amorf ini bukan kristal. Jadi susunan molekulnya itu sangat tidak stabil. Kemampuan bahan berada dalam lebih dari satu bentuk padat. Jadi itu definisi polimorfisme. Pada temperatur dan tekanan tertentu, hanya satu bentuk kristal, polimorfisme atau bahan yang secara termodinamika itu stabil. Jadi bentuk polimorfisme yang memiliki lebih dari satu kristal itu, dia hanya stabil pada tekanan tertentu. Jadi tidak pada semua tekanan, berbeda dengan bentuk kristal. Kemudian bentuk polimorfisme yang stabil selalu menunjukkan kelarutan yang kecil pada temperatur tertentu. Berikutnya adalah bentuk hidrat dan solvat. Hidrat itu dikarakterisasi melalui mobilitas air di dalam kisi kristal. Nah, jadi maksudnya kristal itu di sela-selanya atau di sela-sela molekul yang membentuk suatu kristal itu ada unsur air atau H2O. Maka itu disebut sebagai hidrat. Tetapi jika di antara kristal itu atau di antara kisi-kisi kristal atau di antara susunan kristal itu mengandung pelarut non-air, maka disebut sebagai solvat. Jadi bentuk hidrat dan solvat itu dapat menunjukkan ketersediaan hayati yang berbeda. Kenapa? Karena bentuk hidrat itu lebih mudah larut di dalam air daripada bentuk solvat karena pelarut yang digunakan. Kemudian ditambah dengan higroskopisitas. Tingkat higroskopisitas bahan aktif yang tinggi dapat menimbulkan efek yang merugikan secara fisika dan kimia. Karena jika suatu zat itu higroskopis, dia memiliki sifat alir yang lebih buruk dibandingkan zat yang tidak higroskopis. Nah, zat yang sifat alir, zat yang higroskopis itu karena dia memiliki sifat alir yang buruk, maka dia dapat menempel pada dinding-dinding alat yang akan digunakan untuk mengempa menjadi tablet.
untuk sifat alir akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Formulator dapat menentukan atau memastikan kondisi lingkungan yang diperlukan selama proses manufaktur untuk mempertahankan sifat alir. Mempertahankan sifat awal maksud saya. Misalnya, jika bahan aktif sangat higroskopis atau tidak stabil dengan adanya kelembapan, maka obat harus disimpan dalam kondisi kering dan harus ditangani pada kondisi kelembapan rendah. Kelembapan lingkungan biasanya diperhatikan untuk manufaktur produk sediaan serbuk atau tablet effervescent, karena kelembapan tertentu dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahan yang higroskopis itu lebih susah untuk digempa ataupun lebih memiliki sifat alir yang buruk. Tetapi bukan berarti itu tidak mungkin untuk dilakukan. Jika memang memiliki tingkat higroskopis yang tinggi, maka suhu dan kelembapan lingkungan itu harus diatur sedemikian rupa agar suatu zat yang akan kita manufaktur atau akan kita buat menjadi tablet itu tetap dalam kondisi tidak menyerap air atau menyerap kelembapan. Berikut adalah contoh preformulasi dari zat aktif. Zat aktif yang akan saya contohkan adalah parasetamol. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah struktur parasetamol. Parasetamol ini memiliki rumus bangun C8H9NO2 dengan bobot molekul 151,16. Nah, di sini preformulasi yang harus kita ketahui atau karakteristik dari parasetamol yang harus kita ketahui meliputi ada pemerian. Jadi untuk pemerian ini kita harus tahu warnanya, kemudian rasa, bau, dan penampilan. Dari pemerian itu kita mengetahui karakterisasi awal dari parasetamol. Jadi kita tahu apakah zat itu benar-benar parasetamol atau bukan. Kemudian kita harus mengetahui struktur polimorfismenya. Jadi bentuk mana yang lebih stabil untuk dibuat menjadi sediaan tablet. Kemudian bagaimana sifat kristalnya, berapa ukuran partikelnya, kemudian kelarutannya. Kita juga harus tahu kelarutan parasetamol itu pada air itu berapa, kemudian pada etanol berapa, dan pelarut lainnya berapa. Terutama pada kelarutan pada pelarut air. Kita juga perlu mengetahui untuk khasiatnya. Jadi parasetamol itu berfungsi sebagai apa? Dengan kekuatan sediaannya berapa? Kekuatan sediaan ini akan berhubungan dengan perbandingan zat aktif dengan bobot tablet yang akan kita buat. Kemudian sifat fisika lainnya atau sifat fisika kimia lainnya seperti pH, jarak lebur, sifat alirnya seperti apa, kompaktibilitasnya dan seperti apa. Juga yang terakhir adalah penyimpanannya. Karena kita harus mengetahui penyimpanan parasetamol yang baik itu bagaimana. Soalnya sebelum kita buat dalam sediaan tablet, kita juga tidak ingin kan untuk parasetamolnya ini rusak sebelum dibuat atau sebelum manufaktur. Nah, selain dari bahan aktif, kita juga harus mempelajari tentang eksipien. Setelah kita mempelajari sifat fisika kimia dari bahan aktif, kita juga mempelajari karakteristik dari eksipien. Jadi untuk preformulasi, kita tidak hanya mempelajari tentang bahan aktifnya saja, tetapi juga eksipien. Untuk mempelajari karakteristik dari masing-masing eksipien, saya merekomendasikan buku Handbook of Pharmaceutical Excipient. Semua eksipien tablet harus memenuhi kriteria tertentu dalam formulasi seperti berikut. Tidak toksik dan dapat diterima oleh lembaga regulator semua negara tempat produk tablet itu dipasarkan. Kemudian tersedia secara komersial dalam tingkat kualitas yang dapat diterima di semua negara tempat produk tablet dibuat. Tersedia dalam biaya rendah dan dapat diterima. Tidak kontraindikasi dengan bahan itu sendiri atau komponennya untuk populasi tertentu. Inert secara fisiologis, stabil secara fisik dan kimia, baik tunggal ataupun dalam kombinasi dengan bahan aktif dan komponen tablet lainnya. Bebas dari kandungan mikrobiologis yang tidak dapat diterima, kemudian kompatibel dengan zat warna, tidak berpengaruh buruk terhadap ketersediaan hayati bahan aktif,
Dan yang terakhir adalah disetujui secara langsung sebagai zat tambahan makanan jika sediaan obat juga digolongkan sebagai makanan. Bahan eksipien yang pertama adalah pengisi atau pengencer yang sering disebut sebagai diluent. Diluent adalah komponen yang ditambahkan ke dalam sediaan tablet untuk meningkatkan volume atau berat sediaan. Diluent mungkin merupakan komponen terbesar dari sediaan. Bahan pengisi ditambahkan jika jumlah zat aktif sedikit atau sulit dikempal. Peran diluent adalah kemampuan untuk mencapai sifat manufaktur yang dibutuhkan, yaitu aliran serbuk, kekuatan pengempaan, pembentukan granul, dan homogenitas. Dan juga kinerjanya, yaitu keseragaman kandungan, kehancuran, disolusi, kerapuhan, dan stabilitas fisik dan kimia. Untuk contoh diluent yang dapat digunakan pada sediaan tablet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laktosa. Jadi keistimewaan dari laktosa adalah bahan yang digunakan bersifat stabil atau stabilitasnya itu baik dalam gabungan zat aktif. Kemudian ada juga starch 1500 yang dapat mengalir bebas untuk kempal langsung. Manitol yang sifatnya manis cocok untuk tablet kunyah. Kemudian sorbitol yang sifatnya higroskopis. Avicel sifat yang mengikat dengan baik. Kemudian kalsium sulfida dihidrat, stabilitas yang baik dengan banyak zat. Jadi masih ada banyak contoh-contoh diluent lain yang mungkin dapat Anda temukan. Kemudian pengikat atau binder. Jadi pengikat ditambahkan ke dalam formula untuk memfasilitasi aglomerasi serbuk menjadi granul selama pencampuran dengan satu cairan penggranulasi. Pengikat itu dapat dilarutkan atau didispersikan dalam cairan penggranulasi atau dicampur dalam keadaan padat. Bahan pengikat itu memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan pada tablet kempa, serta menambah gaya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Kemudian untuk contoh pengikat, di sini ada amilem. Amilem di sini bisa menggunakan amilem anhydride, maidis atau tritisi. Untuk konsentrasinya itu 5-10% dalam bentuk mucilago amili. Jadi ini adalah contoh pengikat pada granulasi basah. Kemudian ada pati jagung. Nah, di sini konsentrasinya 5-10% juga dalam larutan air. Kemudian starch 1500 5-10% dalam mucilago berair. Kemudian ada gelatin 2-10% dengan larutan berair. Sukrosa 10-85% larutan air. Gom Arab 5-20% mucilago berair. PVP 5-20% larutan air atau hidroalkohol. Metil selulosa 5-10% larutan air. HPMC 1-4% larutan air atau hidroalkohol. Dan polietilen glikol 6000 10-30% larutan air, alkohol atau hidroalkohol. Jadi konsentrasi di sini adalah konsentrasi pengikat dalam pelarutnya atau pengikat dalam pembawanya. Contoh, jika kita menggunakan amilem 5%, maka kita menimbang 5 gram amilem dalam 100 ml air. Nah, jumlah air yang dibutuhkan atau jumlah total yang dibutuhkan itu tergantung dari berapa mili pengikat yang kita perlukan. Berikutnya adalah contoh pengikat pada kempal langsung dan granulasi kering. Contohnya adalah manitol, maltodextrin. Kalau amilem itu bisa menggunakan starch 1500. Kemudian dari golongan selulosa kita bisa menggunakan mikrokristalin selulosa seperti Avicel PH101 dan Avicel PH102. Kemudian dari golongan garam anorganik bisa menggunakan kalsium difosfat atau kalium karbonat. Berikutnya adalah bahan penghancur atau disintegran. Disintegran itu membantu hancurnya tablet setelah ditelan.
Komponen fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan penghancuran tablet menjadi unit lebih kecil dan memungkinkan bahan aktif melarut lebih cepat. Jika penghancur kontak dengan air atau cairan fisiologis, baik cairan lambung ataupun usus, maka penghancur akan mengabsorpsi cairan dan mulai memelar, melarut, dan membentuk gel. Peristiwa tersebut akan menyebabkan kehancuran tablet, sehingga meningkatkan luas permukaan kontak untuk meningkatkan disolusi dari bahan aktif. Contoh penghancur atau disintegran yang bisa digunakan adalah pati atau amilum alam. Bisa dari singkong, kentang, ataupun jagung dengan konsentrasi 1-20%. Kemudian natrium atau sodium starch-glycolide. Merek yang terkenal adalah Explotab maupun Promogel. Konsentrasinya berkisar 1-20% dengan konsentrasi optimalnya adalah 4%. Kemudian starch 1500 yaitu 5-15%. Mikrokristalin selulosa, contohnya Avicel PH101 dan 102 itu adalah 10-20%. Asam alginat dengan konsentrasi 5-10%. Guar gum 2-8%. PVV crosslink 0,5-5%, metil selulosa 0,5-5%, dan hidroksipropil metil selulosa atau HBMC 5-10%. Berikutnya adalah pelincir atau lubrikan. Jadi, lubrikan itu mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Pada umumnya, lubrikan bersifat hidrofobik sehingga cenderung menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Lubrikan bekerja dengan mengkelat atau adhering pada permukaan padat, yaitu granul atau alat, dan menurunkan friksi antar partikel-partikel atau friksi antar partikel dengan logam. Logam di sini yang dimaksud adalah alat pencetak. Contoh lubrikan yang bisa diberikan adalah di sini ada pengklasifikasiannya ya. Jadi ada lubrikan tidak larut air dan lubrikan yang larut air. Untuk lubrikan yang tidak larut air itu bisa menggunakan golongan stearat yang dikombinasikan atau yang dimodifikasi dengan logam. Logamnya itu bisa menggunakan magnesium, kalsium, atau natrium dengan konsentrasi 0,25-2%. Kemudian asam stearat 1-5%, stereotex 0,25-2%, talkum 1-5%, malam 1-5%, dan steroid 1-5%. Kemudian juga ada lubrikan yang dapat larut dengan air seperti asam borat, natrium klorida, PEG atau carbowax, natrium lauryl sulfat, natrium benzoat, dan natrium asetat. Jadi, penggunaan lubrikan yang tidak larut air dan yang larut air ini disesuaikan dengan tablet apa yang akan kita gunakan. Contoh, kita menggunakan tablet konvensional yang langsung kita telan atau langsung konsumen telan, maka tidak masalah untuk menggunakan lubrikan yang larut air maupun lubrikan yang tidak larut air. Tetapi saat kita akan memproduksi suatu tablet yang harus dilarutkan dulu ke dalam air, contohnya adalah tablet effervescent, maka kita harus memilih lubrikan yang larut air. Berikutnya adalah glidan dan anti-caking. Jadi glidan dan anti-caking itu digunakan untuk meningkatkan aliran serbuk dan untuk mengurangi atau menekan terjadinya caking dan penggumpalan atau clumping yang dapat terjadi jika serbuk disimpan dalam ruahan. Jadi caking itu peristiwa mengendapnya serbuk-serbuk sehingga terikat dan tidak hablur, sehingga perlu ditambah sebagai anti-caking. Karena dalam industri farmasi setelah obat-obat atau eksipien dan bahan aktif itu dicampur, itu biasanya tidak langsung digempa. Biasanya harus menguji
atau menunggu hasil uji dari bagian QC sebelum melanjutkan produksi, sehingga glidan dan anti-caking ini perlu ditambahkan. Kemudian glidan itu bekerja melalui kombinasi adsorpsi atau menempel pada permukaan lapisan partikel dan penurunan forsa adhesi dan forsa kohesi partikel-partikel, memungkinkan partikel bergerak relatif lebih mudah satu dengan yang lain. Keaktivitas glidan itu diukur dengan cara mengempa campuran serbuk menjadi tablet dan menetapkan keragaman bobotnya. Glidan yang efektif jika keragaman bobot menunjukkan sifat simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 6%. Ini contoh glidan yang dapat kita gunakan. Jadi bisa menggunakan silika aerogel atau aerosil dengan konsentrasi 0,1 sampai 5, kemudian silikon dioksida 0,1 sampai 0,5, kalsium stearat 0,5 sampai 2, magnesium stearat 0,2 sampai 2, kalsium silikat 0,5 sampai 2, starch 1500 1 sampai 10%, magnesium raulir sulfat 0,2 sampai 2% dan talkum 1 sampai 5%. Kemudian ada pewarna. Untuk pewarna ini memang tidak wajib pada sediaan tablet. Jadi agen pewarna ditambahkan pada sediaan tablet untuk memberikan perbedaan penampilan yang dapat berfungsi untuk membedakan satu formula tertentu dan formula lain dengan penampilan fisik yang sama. Terdiri dari zat warna yang larut air dan zat warna yang tidak larut air atau yang biasa disebut lak. Lak yang bekerja dengan adsorpsi irreversible atau penempelan yang tidak dapat lepas pada pembawa. Dan zat warna alam seperti senyawa yang berwarna dan tidak dianggap sebagai pewarna. Contohnya ada riboflavin. Jadi zat warna alam ini yang dimaksud adalah secara alami bahan aktif itu sudah memiliki warna. Contohnya ada riboflavin yang memiliki warna kuning. Kemudian zat warna larut air biasanya dilarutkan dalam cairan penggranulasi atau diabsorpsi pada pembawa. Sedangkan lak selalu dicampur dengan eksipien kering selama formulasi. Biasanya digunakan pada tablet gempa langsung. Jadi kalau pewarna yang larut air biasanya kan memang dilarutkan dulu. Itu lebih efektif pada pembuatan tablet pada metode granulasi basah. Karena ada proses pembasahan dan ada proses pengeringan. Sedangkan kalau lak itu bisa dicampur dengan eksipien kering, contohnya adalah pengisinya. Nah, kemudian digunakan pada tablet gempa langsung karena tidak perlu dilarutkan dulu pada air. Berikutnya adalah pemanis. Pemanis di sini juga pada kasus tertentu tidak perlu ditambahkan, tetapi pada tablet-tablet yang ada kontak dengan lidah maka harus ditambahkan. Jadi agen peningkat cita rasa atau pemanis biasanya digunakan pada formula tablet hisap, tablet kunyah, dan effervescent. Karena pada tablet itu langsung kontak dengan lidah sehingga untuk menambah cita rasa atau menambah ketertarikan konsumen untuk menggunakan tablet tersebut. Pemanis ditambahkan jika pembawa yang digunakan seperti manitol, laktosa, sukrosa, dan dextrosa tidak cukup menutupi rasa komponen. Jadi pembawa yang seperti golongan gula alkohol atau gula, di sini ada manitol, laktosa, sukrosa, dan dextrosa yang bisa digunakan sebagai pembawa ataupun pengikat. Itu tidak cukup manis untuk menutupi rasa dari komponen yang rasanya tidak menyenangkan, maka perlu ditambah pemanis buatan. Tetapi jika bahan-bahan tersebut sebagai bahan tambahan seperti manitol, laktosa, sukrosa, dan dextrosa sudah dapat menutupi rasa, maka tidak perlu lagi digunakan pemanis. Contoh pemanis yang dapat digunakan adalah aspartam yang memiliki tingkat kemanisan 180 kali lebih manis dari gula. Contoh pemanis lain adalah sikamat, sakarin, dan sorbitol. Nah, jadi untuk reformulasi bahan tambahan itu satu bahan tambahan bisa menjadi lebih dari satu fungsi dan itu dibedakan dari konsentrasinya. Sekarang
adalah contoh preformulasi bahan tambahan sesuai dengan Handbook of Pharmaceutical Excipient. Yang pertama adalah golongan selulosa. Contohnya adalah selulosa mikrokristalin. Jadi selulosa mikrokristalin itu nama lainnya adalah atau sinonimnya adalah Avicel. Kemudian dia termasuk golongan selulosa dengan rumus molekul C6H10O5. Nah, ini adalah strukturnya. Kemudian penggunaannya. Jadi untuk selulosa ini dia bisa sebagai absorben, antiadheran, pengikat pada kapsul, disintegran tablet ataupun binder atau diluen pada tablet dengan konsentrasinya masing-masing. Kemudian ini adalah sifat fisika kimianya. Jadi dari respon angle, kemudian bulk density atau kerapatannya, kemudian kerapatan saat dikempa atau kerapatan setelah di tapping, kemudian kerapatan yang asli itu perlu kita lihat karena kerapatan itu berpengaruh terhadap kompresibilitas serbuk. Kemudian flowability itu merupakan sifat alirnya, jadi alirannya itu seperti apa. Kemudian melting point atau titik leleh, moisture content, particle size distribution, solubility, dan surface area. Kita memang perlu untuk melihat karakteristik dari masing-masing bahan. Kemudian bagaimana dengan stabilitasnya, kita juga harus tahu. Juga inkompatibilitas. Jadi inkompatibilitas itu adalah keadaan suatu baik bahan obat maupun eksipien saling tidak bercampur atau saling kontra. Itu disebut dengan inkompatibilitas. Jadi mikrokristalin selulosa itu inkompatibel dengan bahan-bahan yang memiliki oksidasi kuat. Kemudian bahan lainnya di sini ada HPMC atau hidroksi propil metil selulosa yang disingkat dengan HPMC. Nama lainnya adalah hipromelose. Nah, di sini Anda dapat melihat untuk HPMC sendiri fungsinya. Jadi yang pertama kita lihat adalah fungsinya dulu. Pada sediaan oral, jadi HPMC itu biasanya digunakan sebagai pengikat pada tablet atau film pada saat pengcoatingan atau penyalutan. Nah, biasanya matriks pada HPMC itu digunakan untuk extend release atau lepas tunda pada formula tablet. Jadi konsentrasinya itu sekitar 2% dan 5% yang digunakan sebagai pengikat pada baik granulasi kering ataupun granulasi basah. Kemudian berikut adalah spesifikasi dari HPMC. Jadi kita bisa melihat untuk pH-nya sekian, kemudian loss of drying-nya berapa, surface area-nya berapa, dan yang terpenting adalah inkompatibilitasnya. Jadi saat kita mencampur bahan-bahan, kita harus memastikan bahwa bahan yang akan kita gunakan itu tidak saling inkom. Jadi HPMC itu dia inkompatibilitas terhadap agen pengoksidasi seperti golongan selulosa yang lainnya. Berikutnya adalah magnesium stearat. Jadi magnesium stearat itu biasanya digunakan sebagai lubrikan pada kapsul maupun pada tablet dengan konsentrasi antara 0,25% sampai dengan 5%. Inkompatibilitasnya dia inkompatibel terhadap strong acid atau asam kuat. Kemudian alkalis dan garam logam. Kemudian dia tidak bisa dicampur dengan bahan yang memiliki sifat oksidasi yang tinggi. Kemudian ini yang perlu dilihat bahwa magnesium stearat itu tidak bisa digunakan bersamaan dengan aspirin, beberapa vitamin, dan alkaloid. Jadi jika kita mau menggunakan bahan alam,
yang kita pastikan bahwa bahan alam itu mengandung alkaloid, maka kita tidak bisa menggunakan magnesium stearat karena magnesium stearat itu inkompatibel dengan garam-garam alkaloid. Kemudian kita juga lihat untuk densitasnya, kemudian alirannya, stabilitasnya perlu kita perhatikan juga. Berikutnya adalah PVP atau polyvinyl pyrrolidone. Di sini polyvinyl pyrrolidone nama lainnya adalah povidone. Povidone di sini biasanya digunakan sebagai pengikat atau tablet binder. Selain itu dia juga digunakan untuk disintegran dan meningkatkan disolusi. Pada sediaan tablet, larutan povidone itu bisa digunakan sebagai pengikat pada metode granulasi basah. Tapi povidone itu juga bisa ditambahkan dalam bentuk serbuk atau serbuk kering pada proses granulasi, kemudian baru ditambah air atau alkohol. Jadi prosesnya itu bisa povidone atau polyvinyl pyrrolidone itu dilarutkan dulu dalam air, kemudian baru dicampur dengan bahan lain untuk membuat granulasi basah, atau povidone ini dapat dicampur dulu dalam keadaan kering atau dalam keadaan serbuk dengan bahan lain, kemudian baru kita beri pembasah untuk mendapatkan granulasi basah. Untuk konsentrasinya di sini ada beberapa penggunaan ya. Ada pembawa, kemudian dispersing agent, eye drop atau suspending agent. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah penggunaan pada tablet. Jadi, si povidone ini bisa digunakan sebagai pengikat, kemudian tablet diluent atau coating agent dengan konsentrasi 0,5 sampai 5%. Untuk inkompatibilitasnya juga perlu kita pelajari. Di sini dia inkompatibilitas terhadap inorganic salt. Selain itu, dia juga tidak bisa pada resin natural ataupun sintetis dan lain-lain. Kemudian ada sodium star glycolate. Sodium star glycolate atau SSG itu biasanya digunakan sebagai disintegran pada sediaan kapsul ataupun tablet. Nah, kemudian itu bisa digunakan pada kempa langsung ataupun granulasi basah dengan konsentrasinya antara 2% hingga 8%. Dengan konsentrasi optimumnya adalah 4%. Tetapi pada beberapa kasus dengan konsentrasi 2% itu sudah dapat digunakan sebagai disintegran atau penghancur. Inkompatibelnya adalah terhadap asam askorbat. Anda tahu apa asam askorbat? Ya, benar, itu adalah vitamin C. Jadi kalau kita mau menggunakan bahan aktif vitamin C, sebaiknya kita menghindari SSG atau sodium star glycolate. Nah, di sini ada contoh formula sediaan tablet. Contoh yang pertama adalah tablet dengan bahan aktif paracetamol. Nah, biasanya formula itu hanya dituliskan mengenai bahan yang digunakan dan konsentrasinya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsinya dan bobot bahan yang sudah dihitung. Contoh adalah paracetamol. Jadi paracetamol ini fungsinya adalah sebagai bahan aktif. Nah, konsentrasi yang didapatkan sebenarnya yang utama adalah bobotnya, yaitu 500 mg. Karena dosis sediaan paracetamol adalah 500 mg. Nah, konsentrasi itu kita dapatkan dari persentase bobot bahan dengan bobot total. Nah, bobot total ini kita pertimbangkan dari bobot bahan aktif dan bobot dari mesin cetaknya. Jadi jika memang bobot bahan aktifnya 500 mg dan dia tidak bisa dikemas secara langsung dengan bahan aktif saja, maka perlu ditambah dengan eksipien. Nah, disitulah kita harus meningkatkan bobotnya.
Untuk bahan yang lain adalah larutan PVP 5%. Nah, larutan PVP 5% ini memang ditambahkan dalam konsentrasi secukupnya. Secukupnya di sini dalam proses pembuatannya bisa sampai terbentuk granul. Kemudian SSG atau sodium starch glycolate itu sebagai disintegran itu memiliki konsentrasi 4% karena memang konsentrasi optimumnya adalah 4%. Anda harus juga memperhatikan range konsentrasinya berapa. Kemudian bobotnya adalah 28 mg. Kemudian ada laktosa sebagai diluen, MG stearat sebagai lubrikan, dan aerosil sebagai glidan. Sehingga didapatkan masing-masing bobot bahannya. Nah, contoh perhitungannya jadi seperti ini. Contoh kita akan menggunakan SSG 4% dengan bobot satu tabletnya adalah 700 mg. Maka bagaimana bisa mendapatkan 28 mg? Jadi SSG 4% digunakan untuk penghancur tablet dengan bobot tablet 700 mg. Maka berapa SSG yang harus ditimbang? Cara menghitungnya adalah 4/100 dikali dengan 700 mg dan diperoleh hasil 28 mg. Begitu juga dengan persentase yang lainnya. Kemudian contoh satu formula lagi yaitu formula dexamethasone. Di sini dexamethasone memiliki dosis 0,5 mg, dosis yang sangat kecil untuk sediaan tablet. Sedangkan untuk alat pengempaannya itu bisa menggunakan 150 mg. Jika Anda melihat tablet dexamethasone pada umumnya dengan ukuran seperti itu kurang lebih bobotnya adalah 100-150 mg. Maka kita harus menggunakan metode yang sesuai dan bahan-bahan yang sesuai untuk pembuatan tablet dexamethasone. Di sini metode yang digunakan adalah metode kempal langsung. Kenapa? Karena dosis yang kecil itu lebih efektif digunakan tablet kempal langsung karena hanya ditambah dengan eksipien dan pemilihan eksipiennya menggunakan eksipien yang mudah untuk dikempa. Tentunya dia harus memiliki sifat alir yang baik dan kompresibilitas yang baik. Untuk pengisi dan pengikat menggunakan Avicel. Jadi Avicel ini selain sebagai pengisi, dia juga sebagai pengikat. Karena Avicel memiliki daya kompaktibilitas yang baik, sifat alir yang baik, dan kompresibilitas yang baik. Konsentrasi Avicel dicukupkan hingga bobot mencapai 150 mg. Kemudian untuk yang lainnya atau untuk bahan yang lainnya kita menggunakan Collidone CL atau Collidone Crosslink sebagai disintegran dengan konsentrasi 3%. Kemudian talkum sebagai lubrikan dengan konsentrasi 1%, ada juga magnesium stearat sebagai glidan dengan konsentrasi 0,5%. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita akan mencontohkan untuk disintegran 3%. Jadi berapakah disintegran yang dibutuhkan atau yang ditimbang jika diketahui konsentrasinya? Konsentrasi Collidone CL %, dengan bobot tabletnya adalah 150 mg. Nah, di sini perhitungannya 3/100 dikali dengan 150 mg. Maka diperoleh hasil 4,5 mg. Baik, sekarang untuk tugasnya. Jadi
Silahkan Anda mencoba untuk membuat studi preformulasi dan formula tablet dengan bahan-bahan eksipien yang sesuai dengan metode pembuatan tablet granulasi basah. Jadi sudah kita tentukan dulu ya, untuk metode yang kita gunakan adalah granulasi basah. Kemudian pilihlah zat aktif secara bebas. Monggo terserah Anda mau menggunakan zat aktifnya apa yang memang dapat digunakan untuk membuat tablet dengan metode granulasi basah. Kemudian lengkapi formula tablet dengan pengisi jika memang perlu, kemudian pengikat, penghancur, lubrikan, dan glidan. Untuk tablet, mungkin kita cukup untuk menggunakan tablet konvensional dulu, bukan menggunakan tablet modifikasi. Nanti akan kita pelajari untuk tablet modifikasinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa tuliskan pustaka yang Anda gunakan pada akhir tugas tersebut. Untuk formatnya, tugas ditulis tangan di folio bergaris dengan batas kanan dan kiri adalah 3 cm, tulisan rapi dan dapat dibaca. Tulisan kemudian di-scan dalam format PDF dengan nama file adalah tugas 1, kemudian nama dan NIM Anda. Untuk pengumpulannya, tugas dikumpulkan 1 minggu setelah tugas diberikan. Jadi pada pertemuan berikutnya atau 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.